Shalom, jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh mengawali hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul, Akhir Hidup yang Berbeda. Saudara, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-73, Mazmur ini merupakan cerita tentang pemazmur yang cemburu melihat kemujuran atau kemakmuran dari orang-orang fasik atau orang-orang yang hidup bertentangan dengan hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 73 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima saya bacakan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pemazmur melihat bahwa hidup orang fasik mulus-mulus saja. Secara materi mereka makmur dan sukses. Berbeda dengan orang benar yang kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14, dikatakan bahwa namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Kehidupan orang yang benar, pemazmur membandingkan dengan kehidupan orang fasik dan kehidupan dirinya sendiri, bahwa kehidupan orang benar itu menderita, tak henti-hentinya. Penderitaan itu sepertinya pergumulan itu tidak ada habis-habisnya. Di sini pemazmur membandingkan dirinya dengan orang fasik. Saudara, kita mungkin pernah seperti pemazmur Asaf yang bergumul melihat kenapa orang-orang yang hidup bertentangan dengan firman Tuhan, kenapa mereka hidupnya makmur, kenapa hidupnya mulus-mulus saja, mereka sepertinya diberkati oleh Tuhan. Mereka berlimpah dengan materi, namun kita orang yang percaya, yang melakukan firman Tuhan, kenapa hidup kita menderita atau bahkan semakin hari sepertinya kehidupan orang benar itu semakin sulit. Namun saudara, kita tidak boleh tertipu dengan kehidupan orang-orang fasik di dunia ini, karena ada akhir hidup yang berbeda antara orang benar dan orang fasik. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, saya bacakan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika di dalam hadirat Tuhan, pemazmur diberikan jawaban atas kebingungannya, kenapa orang fasik hidupnya enak-enak saja, hidupnya senang, dan pemazmur kemudian diberikan jawaban bahwa tidak usah cemburu karena ada akhir hidup yang berbeda. Akhir hidup orang fasik adalah kebinasaan. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang hidup menentang firman-Nya. Allah itu adil. Kesudahan hidup orang fasik adalah kebinasaan. Tidak perlu cemburu karena Allah itu adil. Allah melihat setiap orang, mana orang benar, orang fasik, Tuhan itu adil. Meskipun hidup benar itu sulit, namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita untuk tetap hidup benar. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang benar, kita melihat di ayat yang ke-23, ayat 25 dan ayat 28. Di ayat 25 dikatakan kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Kemudian di ayat yang ke-25, tetaplah memilih Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-28 dikatakan bahwa jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Hidup benar itu memang sulit, namun Roh Kudus selalu dan selalu menuntun hidup kita, menghibur hidup kita,
Dia memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kehidupan kita tidak enak, kehidupan kita menderita, namun Roh Kudus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan dalam setiap penderitaan kita, pergumulan kita. Tuhan selalu menyatakan kebaikannya, Tuhan selalu menyatakan kebesarannya dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong kita, dan kita terus-menerus mendapatkan berkat, baik pun rohani dan jasmani di dalam kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang hidup menjaga hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita boleh belajar bahwa ada akhir dari setiap kehidupan orang fasik. Jadi hidup orang fasik akan binasa dan kesenangannya hanya sesaat, hanya sementara. Namun akhir dari hidup orang yang benar, orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun jalan-jalan kehidupan kita, memberikan kita kekuatan untuk dapat tetap menjadi orang yang benar, orang yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami sering membanding-bandingkan kehidupan kami dengan orang-orang yang menentang firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mempertahankan kelakuan kami yang bersih, untuk kami boleh mempertahankan kehidupan kami yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus-menerus memberikan kami kemampuan dan kekuatan supaya kami boleh menjaga kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.